Perkenalkan, nama gue Gayandra, bisa dipanggil Gaya. Gue di sini sebagai owner. Kuliah sekarang lagi skripsian di UPH. Sebelumnya pernah kuliah di Unpar juga di Bandung. Juga baru mulai bisnis F&B. Ada sih beberapa restoran di Tangerang dan di Jakarta yang lainnya. Kenalan, gue Arya. Gue dulu kuliah di UK, ambil Politics and Economics. Sebenarnya background gue tuh dulu di consultant sih, tapi ya gue lihat kesempatan, ya gue pengen coba F&B. Perkenalkan, nama gue Rehan. Sibukannya sekarang kuliah aja di UPH juga. Sekarang baru mulai bisnis F&B mungkin 5 bulan lah. Jadi awalnya itu usaha bokap, dulu ada tempat burger. Gue ngeliat kayak ada potensi, apalagi kan lokasinya ini di Kemang ya. Jadi gue minta izin untuk waktu itu ambil alih lah. Habis itu gue ajak Gaya. Nah di situ kita brainstorming kira-kira apa yang cocok buat lokasi ini. Di situ akhirnya Fuck You. Dulu burger itu cuma makanan ya, kita nggak ada minumannya. Tapi karena kita lihat kompetisi di Kemang, memang ya kayaknya harus sih untuk mulai ke ada minumannya, musik dan lain sebagainya. Kita suka party, suka musik bagus. Tapi kadang-kadang kan kita jarang tempat yang enak, musiknya bagus, experience-nya bagus, tapi masih affordable kan. Makanya ada Fuck You. Apalagi kita juga passionnya dengan electronic music kan. Kalau sekarang kita lihat tuh lagi nggak terlalu banyak ya ke tempat-tempat tech house, techno. Jadi kita pengen coba buka sesuatu lah di Kemang. Iya, jadi Fuck You itu Vietnamese restaurant and bar, Vietnamese fusion restaurant and bar. Jadi kita by day itu sebenarnya restoran biasa, tempat nongkrong. Nah, at night mungkin mulai dari jam 9 tuh kita udah full on party gitu. Iya, kita di sini makanan fusion karena kita juga menyesuaikan kan makanan-makanan Vietnam untuk ke lidah-lidah Indonesia ya. Dan kita di Jaksel salah satu dari sedikit yang bar yang menyajikan musik-musik techno, tech house. Biasanya kan di sini hip hop, live music dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu suatu hal yang dicari juga sama orang-orang. Kalau dari arti nama dari Fuck You itu nggak ada sih sebenarnya. Itu lucu aja didengarnya gitu loh. Kayak punch-nya Fuck You kan. Iya, plesetan dari Fuck You. Ya jadi ya lucu aja. Yang bikin lu pede akhirnya buka Fuck You itu apa sih? Mungkin awalnya mungkin dari lokasinya ya. Ke lokasinya itu menurut kita lumayan strategis ya kan, yang ada di Jalan Taman Kemang itu lumayan hotspot lah. Jadi kita ngeliat opportunity di situ, makanya kita pede. Cuman sebenarnya kita itu agak kepedean ya. Kepedeannya dalam arti kita juga belum ada experience bisnis apapun kan sebelumnya. Kayak kita juga masih kuliah. Jadi kayak bener-bener nyemplung di lautan lepas lah kalau bisa dibilang. Jadi dan mungkin yang sesuatu yang beda kalau yang kita lihat sekarang, mungkin restoran-restoran Vietnam tuh konotasinya dengan restoran-restoran keluarga yang ada di mall. Nah, kita mau bikin restoran Vietnam yang buat lebih ke anak muda lah, yang bisa nongkrong, minum dan lain-lain gitu. Udah gitu kita kan bukanya Februari, itu masih zaman-zaman PSBB. Sebenarnya kita ambil resiko besar juga sih kita buka dengan kondisi pandemi gini. Cuman kita melihat emang ya di bisnis F&B, market F&B itu banyak yang tutup, banyak ini sebenarnya ada yang bisa bilang vacuum, dan sebenarnya walaupun risikonya gede, menurut kita rewardnya juga lumayan gede sih. Kalau dari makanan, seperti dari nama restoran kita Fuck You, kita memang spesial di pho. Pho-nya tapi nggak hanya pho, ada pho chien yang mana dia pakai Daging sengkel. Abis itu ada ramen pho, itu fusion yang kita ngomongin tadi. Jadi kita padukan sama Jepang. Lalu ada pho yang goreng, pho chow, dan ada banh mi, ada chicken wings. Chicken wingsnya juga fusion. Kita juga sekarang lagi develop produk untuk makanan-makanan vegan. Ada vegan pho dan vegan porridge. Kalau minuman, kita bikin signature cocktails.
Ada Fucking Champ, dia itu base-nya local wine. Habis itu ada Halong Bay Soju. Yang hijau ada Suicide Mission. Dia itu base-nya dia yang paling kenceng lah. Iya, paling mabok lah. Trademark secret. Iya. Coba dia aja dulu. dia ada gin, tequila, vodka, rum. Kalau ini Fucking Champ nih. Ini yang paling best selling. Itu paling kenceng dari yang warna hijau ya. Paling kenceng. Aduh, Orang itu kalau kami ya pilihannya udah cukin. Best selling produk kalian itu apa sih? Kalau makanan di Pho ya. Oh iya. Pho-nya banyak yang bilang itu salah satu paling enak di sini di Jakarta. Iya. Kalau koktail ini Dan kita penjualnya ada really affordable price sih, kayak ya dibanding makanan Vietnam kan emang agak unik, agak yang nggak terlalu banyak lah di Jakarta. Jadi harga-harganya itu lumayan besar, lumayan tinggi juga ya. Kita tuh buka kitchen sampai jam 1. ya. Itu terus-terusan. Itu delivery bisa sampai jam 1. Iya. Dan sebenarnya itu Pho itu juga sebenarnya obat buat hangover sih sebenarnya. Jadi kayak lu habis mabok di sini, lu harus makan Pho, lu bisa lanjut Iya, lagi. banyak yang kayak gitu juga sih. Iya. Habis mabok langsung pesan makanan, cabut baru balik. Iya. Gitu. Jadi pulang aman. Jakarta Selatan ini jarang ya musik techno, tech house. Bahkan di seluruh Jakarta selain Jakarta Utara musik techno, tech house itu jarang. Dan itu juga opportunity sih karena kan nggak cuma di sana aja yang suka musik itu. Di sini juga banyak kolektif-kolektif yang mainin musik itu. Dan itu juga salah satu tujuan kita buka tempat ini adalah kita mau Fokyu ini jadi tempat wadah para kolektif-kolektif, komunitas-komunitas yang emang suka sama apa yang kita suka, mulai dari musik, makanan dan lain sebagainya untuk bisa main di sini. Makanya main di sini tuh nggak susah. Kita nggak minta-minta portfolio apalan lain sebagainya. Yang penting lu asik aja. Musik lu asik, lu bisa main di sini. Kita nggak terlalu idealis lah, tapi kadang-kadang kalau ada yang approach mau hip hop juga nggak apa-apa sih. Hip hop juga pernah ada sih. Pernah ada. Iya. Gimana sih rasanya jadi bagian dari Kemang Neighborhood? Ya, kita bisa dibilang kemang kids lah. kita pengen ngembangin aja komunitas ini, dan emang salah satu ya mungkin lately itu juga Kemang tuh lagi agak kurang lah ya, udah nggak kayak dulu pokoknya. Tapi kita berharap dengan Fokyu ini kita bisa terus mengembangin ini sih bisnis F&B, the F&B scene di Kemang. Iya. Kita sih berani bilang ya sebelum ada Fokyu di sini, pas beberapa tahun terakhir ini Taman Kemang bukan termasuk tujuan pertama orang sih untuk party gitu. Dan makan. Itu udah jadi occupational hazard sih, kayak ya mau nggak mau gitu kita harus hidup dengan resiko itu sih kalau di Kemang. Tapi emang F&B ini kan itu fast growing business ya. Kita setiap bulan pasti ada aja orang buka usaha F&B. Jadi emang challenge-nya how to keep it unique, how to sustain di situ, dan ya semoga aja kita bisa terus sustain sih. Iya. Itu bener-bener malam pertama kita buka. Malam pertama itu langsung kebanjiran segede, wah gila. Langsung itu disambut. Seleher katanya. Iya. Wah, itu pokoknya itu banyak banget. Itu kayak sound system kita hancur, ini bangku-bangku kita kemana-mana. Hancur semua deh pokoknya. Tapi lucunya pas sudah mulai banjir udah selutut juga orang-orang masih aja joget-joget di sini. Mungkin jadi pool party katanya. Iya, kita full party. Malam pertama kita full party. Iya. Awalnya sih kita udah ini sih, kita ya panik sih, kayak wah ini malam pertama ini kayaknya sangat cuman kayak ya awal-awalnya doang kita panik, cuman kita mencari masalahnya, we solve each problem one by one gitu, dan akhirnya kita bisa buka lagi dalam berapa lama ya itu? 3 minggu ya? 2 minggu ya? 2 minggu lah. 2 minggu ya. Jadi ya gitu lah, it's a challenge, tapi ya you have to harus pikir outside of the box, gimana lu bisa nantangin masalah-masalah ini dan stay calm. Itu aja sih. Dan asuransi itu paling penting. Sama ini sih, syukurnya kita juga punya karyawan yang solid banget, udah kayak, jadi kita Fokyu ini juga ngerasa udah satu keluarga lah ya, jadi kita saling membantu, dan mereka juga pas banjir itu banyak biasanya sih saya akuin.
Gue akuin baik jasa ya. Ya sebenarnya banjir di Kemang ini bisa ditanganin ya karena bukannya apa tapi beberapa tahun lalu aja udah mulai nggak banjir sebenarnya. Dan kalaupun udah mulai naik airnya tuh penanganannya udah cepet. Ya jadi ya mungkin beberapa tahun ini mungkin agak lama kali penanganannya atau apa jadi ya udah kita disuruh tenggelam dulu baru ditolong. Mungkin kalau bisa tahun-tahun berikutnya nggak kayak begitu. Karena kita bayar pajak kan. Tips and trick dari kalian. Cuman kalau tips and trick soal bisnis mungkin udah biasa ya. Soal bikin restoran itu udah sangat biasa. Tips and tricknya adalah boleh kasih tips nggak sih? Caranya minum mabok tapi nggak recet. Yang pasti jangan nanya sama dia sih. Ya, enggak. Gue malah Ya. ya itu sih kayak makan dulu sih itu yang paling penting mungkin dan ya kalau lu mabok ya jangan rusuhin orang lain, jangan ribetin orang. Iya jangan norak. Behave lah. Jangan norak gitu. Karena kan mabok tuh nggak selalu harus berantem. Kita semua cuma mau have fun gitu. Yeah. Ngapain sih nyari ribut, ngapain ini ya just stay calm, enjoy the music, drink, enjoy it, dan know your limits juga ya. Iya, kalau di Voki ini emang kita prinsipnya sih kita drink to dance, not to be seen. Jadi nggak ada egonya untuk party kayak banyak-banyakan botol, banyak-banyakan minum atau apa, tapi emang bener-bener pure to have fun aja. Iya. Don't forget to like, Comment. Subscribe ke YouTube channelnya Rubber Rubber Karetnya 2.